Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung bersama Dandim 0207 Simalungun Letkol Infanteri Hadrianus Yosi secara kompak melaksanakan pengecekan logistik pemilu di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun. TNI Polri hadir untuk mengamankan logistik pemilu 2024 yang akan didistribusikan. Kegiatan pengecekan logistik dihadiri oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung bersama Dandim 0207 Simalungun Letkol Infanteri Hadrianus Yosi, personel TNI Polri, serta sejumlah perwakilan dari KPU dan Bawaslu. Dibawa menggunakan 2 mobil coal diesel, logistik pemilu 2024 berupa kotak suara tiba di kantor KPU Kabupaten Simalungun. 6.940 kotak suara yang dikemas dalam 1.338 plastik diterima oleh KPU Kabupaten Simalungun. Proses penurunan kotak suara pemilu tahun 2024 yang mendapat pengamanan dari personel Polres Simalungun berjalan dengan aman dan lancar. Melalui pengamanan logistik pemilu yang dilakukan, Dandim 0207 Simalungun, Letkol Infanteri Hadrianus Yosi menyampaikan bahwa TNI Polri ingin meyakinkan masyarakat Kabupaten Simalungun aman dari berbagai potensi ancaman sehingga kotak suara dapat digunakan pada pemilu 2024. Kita sama-sama menyaksikan penurunan logistik yang telah tiba di gudang logistik Simalungun. Tentunya kita harus meyakinkan untuk kepada masyarakat bahwa tempat ini aman dari berbagai potensi ancaman. Dalam arti TNI maupun Polri melaksanakan pengamanan juga di sini untuk meyakinkan kotak logistik ini dalam keadaan aman disimpan sehingga bisa digunakan pada saat 14 Februari nanti. Demikian. Senada dengan Dandim 0207 Simalungun, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung juga menyampaikan bahwa TNI Polri memastikan keamanan logistik pemilu 2024 yang siap didistribusikan. Polres Simalungun juga melaksanakan pengamanan melekat. Tentu kita dari kepolisian dan TNI hadir di sini untuk memberikan keamanan agar kita pastikan bahwa logistik yang diturunkan hari ini adalah logistik yang memang siap untuk didistribusikan dan semuanya sesuai dengan apa yang akan diterima oleh KPU. Kemudian yang kedua kami sampaikan bahwa setelah logistik ini sampai dan disimpan di gudang ini, kita dari kepolisian melaksanakan kegiatan pengamanan melekat, patroli untuk memastikan bahwa menit per menit logistik yang disimpan di gudang ini selalu aman, lengkap, tidak ada gangguan, baik yang bersifat dari luar maupun dari dalam. Tim Humas Polres Simalungun melaporkan untuk Polri TV. Seorang kakek berinisial MS usia 69 tahun warga Kecamatan Mentobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah diamankan pihak kepolisian Polres Lamandau. Kakek tersebut ditangkap atas dugaan perbuatan cabul kepada anak perempuan yang masih berusia 6 tahun. Seorang kakek ditangkap Satreskrim Polres Lamandau atas dugaan kasus perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak perempuan berusia 6 tahun. Kasus ini terjadi pada hari Minggu 8 Oktober 2023 lalu, sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku berinisial MS ditangkap di Cilacap, Jawa Tengah, karena setelah kejadian pelaku pulang ke kampung halamannya. Peristiwa tersebut terungkap pada saat ibu korban mengetahui anaknya mengeluh sakit saat buang air kecil. Hal tersebut disampaikan Kapolres Lamandau AKBP Bronto Budiono, didampingi Kasat Reskrim Ibtu Faisal Firman Gani saat konferensi pers di Mapolres setempat Senin 13 November. Pelaku membujuk anak dengan cara membelikan jajan. Selanjutnya, korban digendong dan dipangku oleh pelaku dan terjadilah perbuatan cabul. Saat ini pelaku telah diamankan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya. Hal itu dilakukan oleh pelaku dengan alasan khilaf. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Tim Humas Polres Lamandau melaporkan untuk Polri TV.
Polda Nusa Tenggara Barat memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu hasil sitaan dari 41 kasus narkoba yang terungkap pada periode Juli hingga September 2023. Dalam pemusnahan barang bukti narkoba di lapangan Baradaksa Polda Nusa Tenggara Barat, Mataram, Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Umar Faruk menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk memberikan efek jera kepada para pelaku peredaran narkoba. Pengungkapan ini merupakan hasil pengungkapan Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat dan seluruh jajaran Polres Kabupaten serta Kota dari 41 kasus narkoba periode Juli hingga September 2023. Dari kasus narkoba tersebut, Polda Nusa Tenggara Barat menyita 1,7 kg sabu-sabu yang sebagiannya telah disisihkan untuk uji laboratorium dan kebutuhan pembuktian di meja persidangan. Pemusnahan barang bukti tersebut menggunakan mesin insinerator. Dalam pelaksanaannya, pihak Polda Nusa Tenggara Barat turut mengundang perwakilan jaksa, panitera pengadilan, BPOM, BNN, dan Bea Cukai. Polisian juga turut menghadirkan para tersangka dengan pendampingan pihak pengacara. Selain kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika, dalam kesempatan itu juga Polda Nusa Tenggara Barat turut menggelar penandatanganan nota kesepahaman pemberantasan narkoba bersama seluruh tamu undangan yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Polda Nusa Tenggara Barat. Tim Humas Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.